Sejarah Yakum. Ketika berbicara sejarah Yakum, tidak bisa dilepaskan dari seorang tokohnya yang berkebangsaan Belanda bernama Jan Gerrit Schorer. Dia adalah seorang zendeling atau misionaris utusan sending yang khusus di bidang sending medis. Jan Gerrit Schorer ini datang ke Indonesia di tahun 1893. Dari Rotterdam ia mendarat di Batavia. Dari Batavia kemudian ke Purworejo, dari Purworejo ke Solo, dan kemudian ke Jogja. Jan Gerrit Schorer ini menjalankan pelayanan sending medisnya dengan kepemimpinan kolektif bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pada waktu itu orang yang ada di sekitarnya adalah orang Jawa. Jadi dia mengembangkan pelayanan sending medis kesehatan bersama dengan orang pribumi. Pelayanannya itu diawali berupa balai kesehatan, kemudian dalam perjalanannya berkembang menjadi klinik, dan akhirnya semakin besar menjadi sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit yang dirintis oleh Jan Gerrit Schorer ini ada di Yogyakarta, yang dikenal dengan Petronella Hospital atau yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Apa yang dilakukan Jan Gerrit Schorer dengan sending medisnya ini menginspirasi gereja-gereja di Belanda, sehingga gereja-gereja di Belanda kemudian mengumpulkan persembahan dan membangun rumah sakit sending lainnya di Pulau Jawa. Sepeninggal Jan Gerrit Schorer kembali ke Belanda, pengelolaan sending medis diserahkan kepada Sinode Gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja Kristen Indonesia wilayah Jawa Tengah. Dan sending medis ini di tahun 1950 berubah nama menjadi JRSK atau Jajasan Rumah Sakit Kristen, dan baru di tahun 1964 JRSK berubah nama menjadi Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum seperti yang kita kenal sekarang. Dalam perkembangannya, unit layanan Yakum berkembang menjadi banyak, tidak hanya rumah sakit, tetapi juga ada pendidikan dan unit kemanusiaan. Unit rumah sakit, pendidikan, dan kemanusiaan ini ada di dalam 3 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari rumah sakit dan klinik, yang sekarang berjumlah 12 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Panti Waluyo Solo, Rumah Sakit Panti Rahayu di Purwodadi, Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum di Semarang, Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto di Semarang, Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo di Paraan, Rumah Sakit Emmanuel di Klampok Banjarnegara, Rumah Sakit Sinar Kasih di Purwokerto, Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo, dan yang ada di Metro Lampung adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo. Sedangkan di Yogyakarta sendiri ada 3 rumah sakit: Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, dan Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Untuk unit kemanusiaan ada 3, dan kebetulan semua bertempat di Yogyakarta. Ada CD Bethesda, kemudian Yakum Emergency Unit atau YEU, dan yang terakhir adalah Pusat Rehabilitasi Yakum atau PRY. Sedangkan Direktorat Pendidikan itu ada 3. Yang pertama Stikes Bethesda di Yogyakarta, yang kedua Stikes Ngesti Waluyo di Paraan, dan yang ketiga adalah Stikes Panti Wiloso di Semarang.
Visi misi dari Yakum adalah menuju sistem pengelolaan lembaga pelayanan kesehatan holistik yang unggul, bertumbuh, dan terintegrasi. Sedangkan untuk misinya, menghadirkan lembaga pelayanan kesehatan dalam mewujudkan karya kasih Allah. Misi yang kedua, berkontribusi positif pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Misi yang ketiga, melayani secara holistik, menyeluruh dan inklusif. Misi yang keempat, membangun organisasi yang sehat, bertumbuh, terintegrasi, serta berjejaring. Misi yang kelima, mengembangkan perilaku proaktif yang visioner, antisipatif. Selamat jumpa bersama dengan Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Ini salah satu lembaga gerejawi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di masyarakat. Nah, salah satu isu utama yang diangkat dalam rencana strategis Yakum 2021-2026 yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di seluruh jajaran Yakum adalah pelayanan kesehatan yang inklusi. Artinya bahwa pelayanan kesehatan ini harus bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, fisik, sosial, ekonomi, dan latar belakang kebudayaan dan sosial. Program pelayanan ini disebut adalah inklusi. Nah, yang paling marginal di dalam pelayanan kesehatan atau rentan terhadap pelayanan kesehatan ini adalah komunitas disabilitas. Karena itu dalam pelayanan kesehatan dan inklusi ini, Yakum memberi penekanan prioritas kepada layanan kesehatan yang inklusi disabilitas. Nah, inklusi disabilitas ini adalah memberikan layanan akses yang aksesibel, yang mudah dinikmati atau diraih oleh para komunitas disabilitas ini. Pertama adalah akses terhadap bangunan fisik. Bagaimana mereka bisa mengakses fisik bangunan rumah sakit yang kita tahu bahwa di beberapa tempat bangunan secara umum itu agak sulit diakses. Nah, melalui pelayanan kesehatan yang inklusi disabilitas ini, akses terhadap bangunan ini menjadi hal yang utama. Akses yang kedua adalah akses terhadap informasi layanan kesehatan. Kita tahu semua bahwa para komunitas disabilitas ini tidak memiliki fungsi yang sama dengan komunitas yang lain. Tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengikuti secara keseluruhan proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan karena itu, akses informasi terhadap layanan-layanan kesehatan ini harus mendapat prioritas juga dalam pelayanan kesehatan yang inklusi disabilitas. Nah, dalam konsep pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh Yakum, tidak hanya terbatas kepada layanan di dalam rumah sakit, tetapi juga di luar rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit Yakum itu ada 12 rumah sakit, dan di rumah sakit itu ada subunit yang disebut usaha peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, melalui subunit inilah penjangkauan terhadap kesehatan khususnya komunitas disabilitas itu dilaksanakan. Mereka mendampingi komunitas di desa-desa yang dijangkau oleh rumah sakit, baik yang berdekatan ataupun yang agak jauh. Nah, jumlah desa yang dilayani dalam konteks komunitas disabilitas ini ada 24 desa. Jadi, kalau kita hitung itu sekitar
2 desa tiap rumah sakit, dan setiap desa itu ada 10 kader inklusi disabilitas, dan setiap kader itu mendampingi masyarakat di desa itu untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif kesehatan yang di dalamnya komunitas disabilitas itu ada. Nah, berapa orang yang dilayani terhadap layanan kesehatan disabilitas ini? Kalau kita hitung sekarang ini ada sekitar 1.635 orang yang dilayani di 24 komunitas disabilitas ini di setiap desa. Nah, apa-apa saja yang dilakukan dalam pendampingan komunitas ini? Di samping kesadaran terhadap layanan kesehatan, hak-hak daripada komunitas disabilitas ini, tetapi juga dukungan-dukungan yang lain seperti sosial ekonomi. Kemudian dalam masa pandemi ini diberi keterampilan-keterampilan bisa komunikasi melalui teknologi digital, teknologi informasi, sehingga proses peningkatan kapasitas melalui pertemuan-pertemuan webinar online itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan isu-isu kesehatan yang lagi menjadi perhatian di dalam komunitas itu. Dan sekarang ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menjadi isu yang utama dengan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan isu itu. Bagaimana mereka menjaga kesehatan, mengikuti protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian memberanikan diri bahwa kalau itu bisa dikelola dengan baik, kita tidak perlu khawatir akan menularkan kepada orang lain atau tertular virus itu ke dalam tubuh kita, karena itu bisa dicegah melalui ketaatan-ketaatan dari protokol-protokol yang ada. Nah, ini bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat kalau ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Bantuan modal dari pemerintah misalkan, ataupun dari komunitas yang lain, sementara dari Yakum dari sisi pelayanan kesehatan. Nah, ini semua adalah upaya-upaya bersama dari seluruh stakeholders untuk mewujudkan derajat kesehatan yang bermutu dan optimal. Sebab pelayanan kesehatan yang utuh itu tidak hanya sisi kesehatan secara fisik saja, harus didukung dengan keterampilan modal usaha, harus diikuti juga penerimaan dari masyarakat itu sendiri, apalagi di dalam keluarga. Nah, itu. Perkenalkan, saya Bu Narni, penjahitnya di rumah, dan ini Bapak Bejo sebagai suami saya. Terus saya disabilitas sejak lahir, kalau suami saya juga sejak lahir. Tapi alhamdulillah saya bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Waktu dulu masih tinggal di Yayasan Dr. Suharto, kan sering kerjasama sama LSM seperti Yakum, seperti Talenta, seperti apa itu LSM yang lainnya. Saya sering aktif kerja, ikut itu ada acara apa-apa saya masih ikut. Tapi semenjak saya sudah keluar dari lingkup yayasan, saya kan sudah aktivitas seperti normal kayak orang biasa, walaupun saya kan cacat gitu loh. Pokoknya intinya saya ngetok, oh ya saya bisa bekerja kayak orang-orang yang normal gitu. Waktu di Yakum, saya ikut ada pelatihan-pelatihan. Untuk bentuk latihannya dulu suami pernah diajarin bikin sandal sepatu dari enceng gondok. Terus waktu itu lagi penjahitan saya masak, bikin kue waktu di Pramadi Yoga, Surakarta. Terus terakhir saya jahit gitu. Tapi kan saya sudah bisa jahit, tapi untuk memperdayam lagi. Mandiri, alhamdulillah sudah mandiri, sudah nggak ngerepotkan orang sana sini. Alhamdulillah sudah berdikari sendiri sama keluarga. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Suratni, saya penyandang disabilitas. Pekerjaan saya dagang gorengan setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 10 siang.
Saya dari Yayasan Pendidikan Yakum diberi pelatihan untuk cara melayani pedagang dan bagaimana caranya berjualan, dari inklusi, tata cara melayani pembeli, kasih fasilitas Ya, seperti modal usaha, sama tempat izin usaha. Ya, pengaruhnya baik, saya bisa maju, tetapi selama pandemi ini memang ada kendalanya karena nggak ada anak sekolah, jadi kan yang jajan cuma itu kendalanya, cuma itu. Kalau pelatihannya baik, bermanfaat bagi kami yang penyandang difabel. Ini kan tempatnya ini belum untuk difabel belum. Saya minta ini loh, RAM fasilitas belum ramah difabel. Ini kan belum ramah difabel. Saya mohon Yakum untuk membantu shelter ini untuk ramah difabel. Di Kelurahan Kerten, teman-teman yang difabel sudah kami libatkan baik dalam kelembagaan, dalam musyawarah rencana pembangunan kelurahan kita libatkan, jadi kita tahu bisa mengakomodir apa yang diperlukan teman-teman yang difabel. Nah, jadi nanti kami kedepannya masukan ya Ibu dari Yakum, kita tetap bisa bekerja sama untuk istilahnya ini mungkin lebih ke aksi kepedulian kemanusiaan. Jadi teman-teman yang punya keterbatasan itu tetap bisa kita rangkul, tetap bisa kita support, karena meskipun dia punya keterbatasan, kalau kita support baik secara mental, kemudian juga kita berikan kemampuan, skill yang bagus, saya kira mereka juga tidak kalah dengan kita-kita yang mempunyai kelengkapan fisik. Selamat siang, saya Daniel Karisma dari UPKM Rumah Sakit Pantiwaluyo Yakum Surakarta, di mana menangani program inklusi. Kami sudah melakukan ini sejak tahun 2018. Jadi pertama dengan pendataan, kami mendata disabilitas yang ada di wilayah Kerten. Kami memulai dari wilayah Kerten, ada 94 orang yang kami data dari 4 ragam disabilitas yang ada. Dan salah satunya yang tadi kita sudah ketemu dengan Ibu Lurah, beliau sudah welcome dengan apa yang kami lakukan, dan panjenengan juga merasa bahwa kita lihat sebagai contohnya yang ada yang sudah kita lihat tadi. Kami sangat terbuka, dan rumah sakit kami adalah rumah sakit yang menjunjung tinggi pelayanan kepada semua. Kami tidak membedakan entah itu disabilitas, entah itu lansia, entah itu ibu hamil. Kami sangat terbuka dengan pasien yang kami, dan salah satu juga program kami melakukan penjangkauan ke wilayah yang ada di sekitar Rumah Sakit Pantiwaluyo. Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta memberikan pelayanan yang inklusif. Ya, mengapa? Sebab yang pertama ini mandat dari Yakum. Yang kedua, Rumah Sakit Pantiwaluyo mempunyai standar pelayanan inklusif untuk semua orang, ya, disabilitas, ibu hamil, lansia, dan lain-lain. Di era pandemi ini juga kami merasakan bahwa ada suatu society yang terbentuk, yang kita sebut distrust society, di mana marginal people, orang-orang yang marginal jadi lebih tersingkirkan. Oleh sebab itu kami Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta akan mengupdate diri untuk mengantisipasi hal ini, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan pelayanan yang inklusif. Kami di Yakum sebagai salah satu anggota dari jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen di Indonesia mempunyai mandat untuk mengembangkan dan memperkuat layanan kesehatan dengan berbagai strategi.
Di dalam rencana strategis Yakum yang terbaru dari 2021 sampai 2026, komitmen untuk memastikan bahwa Yakum menjalankan dan mengembangkan layanan kesehatan inklusi itu semakin kuat. Dari komitmen atau visi tentang pelayanan kesehatan yang inklusif itu, kami kemudian mengembangkan 5 strategic issue yang bertujuan atau fokus pada 5 target. Yang pertama, dari sisi memperkuat kepemimpinan puncak, Yakum berharap bahwa dengan berbagai strategi, Yakum dapat mencetak calon-calon pemimpin masa depan yang mempunyai komitmen dan kapasitas pada pengembangan layanan inklusi. Selain itu, Yakum juga memperkuat sistem, baik sistem yang ada di sektor keuangan, kemudian juga informasi, dan tujuannya adalah mampu untuk mengelola pengetahuan. Kemudian Yakum juga ketiga adalah mengelola sumber daya atau pengelolaan atau mobilisasi sumber daya. Selain itu juga kami mempertajam keunggulan kompetitif dalam sektor kesehatan yang diharapkan dapat membantu Yakum bermitra atau fokus pada program-program development maupun juga kemanusiaan. Yang terakhir adalah pengembangan jaringan dan dukungan. Yakum bersyukur bahwa dalam pengalaman sekian puluh tahun, Yakum menjadi bagian dari gerakan-gerakan akar rumput yang berjejaring tidak hanya dengan pemerintah, tapi justru juga dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti organisasi disabilitas, kemudian juga kelompok-kelompok kader kesehatan. Selain itu, Yakum di tingkat lokal juga bermitra dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, salah satunya Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen atau JKLPK di region Jawa Tengah dan DIY. Selain dengan JKLPK, kami juga kemudian bermitra dengan jaringan pemerintah di berbagai isu. Khusus untuk kerjasama kami dengan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen, kami melihat bahwa manfaat dari kemitraan atau jejaring ini adalah kita dapat berkolaborasi dan juga memobilisasi sumber daya, sehingga apa yang dilakukan untuk isu-isu sosial termasuk juga isu inklusi itu dapat dikembangkan secara mandiri. Jadi Yakum percaya pada pendekatan berbasis aset dengan melihat apa yang ada di diri kita dan juga yang ada di jaringan kita. Memang untuk ke depan kami merasa bahwa isu-isu lokal ini menjadi atau model-model lokal ini menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat dan dapat dijadikan modalitas untuk kemudian kita mengembangkan advokasi dan juga gerakan di tingkat yang lebih luas seperti nasional bahkan di tingkat global. Salah satu yang kemudian perlu atau menjadi satu tantangan bersama yang perlu dikembangkan oleh jaringan JKLPK di tingkat region adalah dengan melihat tantangan yang ada, apalagi dengan pasca COVID ini dan juga ke depan, kita perlu mulai mengkaji ulang prioritas-prioritas apa yang bisa kita kembangkan. Artinya kita tidak hanya kemudian fokus pada segala isu, tapi kita harus melihat isu-isu penting apa yang membutuhkan gerak bersama dari jaringan masyarakat sipil seperti JKLPK. Dengan demikian kemudian kita bisa memastikan bahwa dampak dari pendampingan kita, dampak dari advokasi kita, dampak dari peningkatan kapasitas kita itu betul-betul menghasilkan sustainabilitas di tingkatnya masyarakat. Yang terakhir mau kami sampaikan bahwa kami juga berterima kasih karena dengan wadah yang ada seperti JKLPK ini, organisasi sosial seperti Yakum tidak hanya mengembangkan atau bergerak di satu isu development saja, tetapi juga justru kemudian membuat kita bisa bergerak untuk aksi-aksi kemanusiaan atau di sektor humanitarian.